silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendaftarkan gugatan perdata dari klien saya dari PT Pajijaya. Silakan berkasnya Bu. Ini berkasnya. Oke, berkasnya lengkap ya Ibu. Dan ini SKUM dan detail panjer biayanya. Bisa dilihat dulu Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Karena Ibu sudah membayar, maka kami akan input nomor perkara Ibu ya. Ini kwitansinya Ibu. Oke. Terima kasih ya Ibu. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tembilahan dengan perkara nomor 07 PDT-G/2025-PN Tembilahan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Panitra, mohon periksa kehadiran para pihak. Penggugat atau penasihat hukum penggugat, apakah hadir atau tidak? Izin penasihat hukum dari penggugat hadir. Tergugat atau penasihat hukum tergugat, apakah hadir atau tidak? Izin penasihat tergugat atau kuasa hukum tergugat hadir. Apakah nama, alamat, dan identitas para pihak sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan sudah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, perkara ini adalah perkara perdata mengenai wan prestasi dengan register nomor 07 PDT-G/2025-PN Tembilahan. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan kelalaian atau ingkar janji dalam perjanjian. Apakah benar demikian? Benar, Yang Mulia. Sesuai ketentuan pasal 3 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, majelis hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi proses mediasi. Apakah para pihak sepakat memilih mediator dari daftar mediator pengadilan? Izin sepakat, Yang Mulia. Dengan demikian, majelis hakim menunjuk Saudara Miftahul Khair sebagai mediator. Para pihak diwajibkan hadir dalam proses mediasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh mediator. Sidang perkara ini ditunda untuk pelaksanaan mediasi. Hari dan tanggal sidang selanjutnya akan ditentukan setelah mediasi selesai sesuai laporan dari mediator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Muhammad Miftahul Khair. Di sini saya selaku mediator, yang mana di sini saya tidak berpihak kepada siapapun ataupun bisa dikatakan saya bersifat netral. Adapun tujuan kita mediasi pada pagi hari ini ialah mencari solusi yang terbaik yang dapat diterima kedua belah pihak, baik itu penggugat ataupun tergugat. Silakan pihak penggugat menyampaikan terlebih dahulu posisi yang akan disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Miftah. Sebelumnya di sini kami telah menyelesaikan pembangunan gedung tersebut. Terus memang benar adanya keterlambatan 2 bulan, tapi itu bukan pure dari kesalahan kami. Itu karena ada 3 kali perubahan dari CV Sejahtera, yaitu berupa perubahan layout lantai 2, lantai 3, perubahan material fasad, dan perubahan material MIP. Semua perubahan melalui change order. Keterlambatan bukan kelalaian kami. Karena itu kami meminta pelunasan berupa 500 juta yang tersebut. Kami memang melakukan perubahan desain, tapi menurut kami perubahan tersebut bersifat minor, yang dimana PT Majaya tidak pernah menyampaikan dampak perubahan tersebut terhadap timeline. Kami mengalami kerugian karena gedung
terlambat digunakan. Dalam kontrak jelas disebutkan denda 100 juta rupiah per bulan, total 200 juta. Kami hanya bersedia membayar 300 juta rupiah. Baik, dapat saya simpulkan dari 3 pernyataan dari pihak penggugat atau tergugat ada beberapa poin inti. Ada 3 poin inti permasalahan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, apakah perubahan desain wajar menyebabkan keterlambatan 2 bulan? Yang kedua, apakah kontraktor mengkomunikasikan dampak perubahan tersebut? Yang ketiga, apakah denda keterlambatan dapat diterapkan penuh? Silakan kedua belah pihak menyampaikan usulan penyelesaian. Kami mau semua itu dibayar penuh senilai 500 juta rupiah. Adapun denda, kami maunya denda itu maksimal hanya dari 10% pernyataan sebelumnya. Mohon maaf, kami tetap ingin menerapkan 200 juta rupiah sesuai dengan janji kontrak. Pak Lami, coba Bapak jelaskan sebenarnya apa kebutuhan perusahaan Bapak? Baik Pak, kami sebenarnya membutuhkan cash flow cepat untuk proyek baru kami. Itu minimal 400 juta rupiah dalam 2 minggu. Jumlah bisa saja dikurangi, asal tidak terlalu kecil. Selain itu, kami ingin reputasi kami tidak jatuh. Tidaknya, perlu ada pengakuan bahwa perusahaan desain ikut andil terhadap keterlambatan kami. Sebenarnya apa yang Bapak harap dari penyelesaian dari perusahaan Bapak? Baik, secara finansial kami mampu membayar penuh. Yang membuat kami keberatan adalah di mana kurangnya komunikasi dari PT Maju Jaya tentang resiko keterlambatan. Kami hanya ingin ada pengakuan mengenai hal itu. Kami ingin hubungan kerjasama tetap baik. Berdasarkan pembicaraan dengan kedua belah pihak, saya telah menyimpulkan solusi tengah yang mana CV Sejahtera membayar 480 juta rupiah. Yang pertama, 420 juta dibayar dalam 14 hari. Yang kedua, 60 juta dibayar dalam 30 hari. Sebagai gantinya, PT Maju Jaya bersedia mengurangi 20 juta rupiah dan menyampaikan pernyataan penyesalan atas kurangnya komunikasi. Sebaliknya, CV Sejahtera tidak menuntut denda keterlambatan sebesar 200 juta. Bagaimana pendapat para pihak? Baik Pak, kami setuju dengan metode pembayaran Bapak tadi, tapi dengan alasan itu harus tepat waktu. Baik, kami juga setuju dengan tambahan bahwa dalam kesepakatan dipastikan perubahan desain dan kurangnya komunikasi kedua belah pihak menjadi penyebab keterlambatan. Baik, para pihak telah sepakat. Isi kesepakatan yang pertama, pembayaran sebesar 480 juta rupiah dilakukan dalam 2 tahap. Yang kedua, denda keterlambatan sebesar 200 juta rupiah. Yang ketiga, para pihak sepakat bahwa perubahan desain dan komunikasi yang kurang optimal menjadi penyebab keterlambatan. Yang keempat, tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah. Yang kelima, hubungan kerjasama tetap dilanjutkan. Yang keenam, protokol komunikasi proyek di masa mendatang akan dibuat bersama. Baiklah, kedua belah pihak sepakat. Silahkan menandatangani kesepakatan ini. PN Pemilahan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis telah menerima laporan mediator tanggal 18 Desember 2025 yang menyatakan bahwa mediasi telah berhasil dan para pihak telah mencapai kesepakatan. Apakah
benar para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani per tanggal 16 Desember 2025. Benar Yang Mulia. Apakah para pihak memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam suatu akta perdamaian? Benar Yang Mulia, kami memohon itu. Benar Yang Mulia, kami memohon. Baik, majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang akan menguatkan kesepakatan perdamaian para pihak. Sidang hari ini dinyatakan tertutup.